Halo sobat-sobat honorer di mana saja berada. Selamat ini channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini admin ingin berbagi informasi terkait informasi penghapusan tenaga honorer, yakni kategori honorer dihapus dari database BKN. Ini opsi lain yang disiapkan. Nah, kira-kira opsi apa yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini BKN? Mari simak informasi ini hingga selesai agar rekan-rekan dapat menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh dan tidak gagal paham. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan dari sobat-sobat sekalian untuk channel ini dengan cara tekan subscribe dan juga loncengnya. Penghapusan tenaga honorer bukan hanya sekedar isu dan rumor, tetapi sudah menjadi program pemerintah sejak lama. Banyaknya jumlah tenaga honorer yang tidak mendapat kesejahteraan yang merata menjadi salah satu alasan dihapusnya tenaga honorer di Indonesia. Sejumlah aturan baru telah dibuat untuk menghapus tenaga honorer. Salah satunya adalah surat edaran dari Menpan RB nomor B/M.SM.02.03/2022. Dalam SE yang dirilis pada Mei 2022, paling lambat tanggal 28 November 2023, tenaga honorer minimal harus dihapus, sehingga Indonesia hanya mengenal dua status kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Selain itu, terdapat 7 kategori tenaga honorer yang akan dihapus dari data base BKN karena gagal diangkat menjadi ASN. 7 kategori tenaga honorer yang akan dihapus pada tahun 2023 yaitu tenaga kebersihan, satuan pengamanan, pengemudi, masa kerja 1 tahun, usia di bawah 20 tahun, usia di atas 56 tahun, dan tidak memiliki keterangan ijazah. Namun aturan ini menjadi polemik karena dianggap bertentangan dengan amanat SE Menpan RB nomor B/M.SM.02.03/2022. Hal ini menimbulkan kemungkinan tenaga honorer dihapuskan. Namun kategori tenaga honorer nomor 4 harus dipertimbangkan karena mereka telah bersedia untuk mengisi waktunya bekerja pada negara. Meskipun begitu, pemerintah menawarkan solusi alternatif yaitu mekanisme outsourcing atau alih daya untuk tetap memberikan kesempatan kepada tenaga honorer untuk bekerja di pemerintahan. Solusi alternatif yang ditawarkan pemerintah adalah melalui mekanisme outsourcing atau alih daya. Dengan cara ini, tenaga honorer tetap bisa bekerja di pemerintahan, tetapi bukan lagi sebagai pegawai honorer, melainkan sebagai pekerja kontrak yang dipekerjakan oleh perusahaan outsourcing atau pihak ketiga. Namun mekanisme outsourcing ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan, seperti bagaimana dengan nasib tenaga honorer yang tidak lolos sebagai pegawai kontrak di perusahaan outsourcing tersebut. Apakah mereka tetap menjadi pengangguran atau ada solusi lain yang bisa diberikan oleh pemerintah? Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan jaminan terhadap hak-hak pekerja kontrak agar mereka mendapat perlindungan yang sama dengan PNS dan P3K. Hal ini penting untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan tenaga kerja di Indonesia. Penghapusan tenaga honorer ini juga harus diimbangi dengan program pemerintah yang memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat
sehingga mereka tidak tergantung pada profesi sebagai tenaga honorer. Dengan demikian, pemerintah harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam menyelesaikan masalah penghapusan tenaga honorer. Kita berharap bahwa penghapusan tenaga honorer dapat berjalan dengan baik dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan solusi alternatif yang tepat untuk menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi tenaga honorer yang terkena dampak kebijakan tersebut. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan untuk sobat-sobatku sekalian. Semoga bermanfaat. Akhir kata admin ucapkan terima kasih.